Di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana Xiao Yan tubuhnya tidak berdaya setelah terkena teknik segel kuno dari Hanmo, salah satu dari 9 Raja Roh dari Mansion Surgawi. Sekarang Xiao Yan pun tubuhnya seakan-akan menghilang, transparan, semua orang pun menjadi sangat terkejut apa yang terjadi, begitu pula si Yueli. Dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada ayahnya. Nyikan. Bawa ayahmu pergi sekarang juga, Yueli, ujarnya dengan nada tegas, sambil menoleh ke arah medan pertempuran yang masih berkobar dengan bara energi. Aku akan menjaga jalanmu dan menangani semua ini sendirian. Xiao Yueli menggenggam lengan ayahnya yang sudah hampir tak terlihat dengan erat, matanya berkaca-kaca namun penuh tekad. Tapi Raja Tianzang, bagaimana denganmu, dan bagaimana cara kita menyembuhkan ayah? Sebelum Raja Tianzang bisa menjawab, sosok Ning Yao melangkah mendekat dengan langkah yang stabil. Jelas ia telah berhasil memulihkan sebagian besar kekuatannya setelah benturan sebelumnya. Ia menggelengkan kepala perlahan, wajahnya penuh keprihatinan. Sudah terlambat untuk kabur, Tianzang, ujar Ning Yao dengan suara yang dalam dan bergema. Perasaan ini, energi di langit sudah mulai berkumpul dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tepat saat itu, sebuah ledakan energi dahsyat meledak di atas langit, menerangi seluruh langit dengan warna kemasan yang menyilaukan. Cahaya itu seperti ribut badai yang mengelilingi langit, dan di tengahnya terpampang simbol aliansi Dosian yang mengerikan. Sebuah lingkaran dengan 9 bintang yang berputar dengan cepat. Sebuah kilatan cahaya menyilaukan muncul dari puncak pavilion Dewa Surgawi yang megah, membuat semua orang terpaksa menutup mata sebentar. Ketika mereka membukanya kembali, dua sosok berdiri gagah di atas awan putih yang mengelilingi pavilion. Salah satunya adalah Tiansun, salah satu Raja Roh yang sudah dikenal Raja Tianzang, namun sosok di sebelahnya, sosok yang mengenakan jubah putih pekat dengan aksen emas di tepinya, memancarkan aura yang membuat kulit kepala Raja Tianzang merinding. Raja Tianzang mengerutkan kening dalam kesadaran yang mendadak. Setiap kali seorang Raja Roh mokat, mereka akan segera menggantikan posisinya hingga jumlah mereka tepat 10. Saat ini ada 8 di hadapanku, berarti satu sosok yang baru datang ini adalah pengganti, ujarnya dengan suara yang sedikit bergetar, menyadari keparahan situasi. Yang Tian yang gugur di dunia bawah sudah digantikan oleh pendatang baru ini. Ia memandang erat sosok misterius di sebelah Tiansun. Aura yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat daripada Tiansun sendiri. Kekuatan yang tidak pantas untuk seorang pengganti biasa. Apakah kamu, Raja Roh baru dari Mansion Surgawi? Tanya Raja Tianzang dengan nada waspada, sambil secara tidak sadar menggeser tubuhnya untuk melindungi Xiao Yan dan Xiao Yueli di belakangnya. Tiansun hanya menyeringai sinis. Kamu cukup cerdas, Tianzang, tapi kamu tidak perlu tahu lebih banyak lagi. Segala sesuatu sudah berada dalam kendali Mansion Surgawi. Raja Tianzang mencoba tetap tenang meskipun hatinya semakin tertekan. Matanya seringkali melirik ke arah Xiao Yan, yang tubuhnya kini semakin transparan seolah akan lenyap sepenuhnya. Ia telah mencoba segala cara untuk menghilangkan efek kekuatan misterius itu, namun tak ada satupun gerakan energi yang bisa menyentuh atau mengubah kondisi tubuh Xiao Yan. Huf, Raja Tianzang menghela napas dalam-dalam, ekspresinya penuh keputusasaan namun juga tekad yang membara. Aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk memulihkannya sekarang, gumamnya pelan, namun terdengar jelas di tengah keheningan yang menyelimuti tempat itu. Tapi satu hal yang aku tahu, hanya Mansion Surgawi yang memiliki kunci untuk menyembuhkan Xiao Yan. Maka dari itu, kita tidak punya pilihan lain selain bertempur. Segala rencana yang ia susun sebelumnya seakan lenyap berkeping-keping. Semua yang terjadi benar-benar melampaui batas spekulasi dan kendalinya. Dunia seolah akan berbalik dengan cepatnya yang tak terduga, dan sekarang satu-satunya jalan yang tersisa adalah menghadapi semua ancaman itu dengan segala kekuatannya. Situasi pada saat ini tampaknya menjadi semakin memanas. Meskipun Xiao Yan dalam kondisi kaku, sesungguhnya ia masih memiliki kesadaran. Hanya saja, Xiao Yan merasa jiwanya terus-menerus terbang ke entah berantah. Ia akhirnya tiba di sebuah ruang misterius, tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Xiao Yan melihat ke sekeliling kehampaan, dan ruang ini tampak benar-benar terlihat nyata. Ia tidak tahu apakah ini merupakan kenyataan ataukah sebuah ilusi. Sementara itu di kawasan aliansi Dosian, tekanan yang menyelimuti udara makin mengeras. Di kejauhan, di atas puncak awan yang berwarna kegelapan pekat, Tiansun berdiri bersama sosok baru yang dikenal sebagai Fusing. Wajahnya datar namun mata penuh dengan semangat juang yang menyala-nyala. Keduanya memandang arah Raja Tianzang dengan senyuman yang menyiratkan kepastian kemenangan. Tianzang, sudah lama kita tidak bertemu dengan kondisi seperti ini ya, ujar Tiansun dengan nada yang seolah sedang berbincang dengan teman lama. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kewaspadaan yang tak terlihat. Kita dulu sering bersaing, tapi sekarang, keadaan sudah sangat berbeda. Raja Tianzang mengangguk perlahan, matanya tidak pernah lepas dari pandangan kedua Raja Roh itu. Aku bisa menebak apa yang kalian inginkan.
katanya dengan suara yang tenang namun tegas, Mansion Surgawi ingin merebut tubuh Xiao Yan untuk menghancurkannya seutuhnya, bukan begitu? Tian Xun hanya menyeringai, lalu mengangguk dengan terang-terangan. Cahaya biru yang menginfeksi tubuhnya adalah kekuatan kuno dari alam terdalam Mansion Surgawi. Tak seorang pun di dunia sensi yang bisa menyembuhkannya, bahkan kamu sekalipun, Tianzang, maka dari itu, serahkan dia padaku sekarang juga, sebelum kerusakan lebih parah terjadi. Raja Tianzang menghela napas perlahan, namun ekspresinya tetap tenang seperti permukaan air yang tidak bergelombang. Kau baru saja pulih dari cedera sebelumnya, tapi sudah mulai bicara dengan arogan seperti ini, ujarnya dengan nada yang sedikit menyindir. Bukankah kau lupa siapa raja yang sesungguhnya memegang kendali di wilayah ini? Meskipun hati dalam-dalamnya sangat khawatir dengan kondisi Xiao Yan yang semakin transparan, tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam dirinya, bahkan jika harus menghadapi 10 raja roh sekaligus. Tiba-tiba, Fuxing melangkah ke depan, aura kekuatannya mulai menyebar ke sekeliling dengan cepat. Bicara panjang hanya akan membuang waktu. Tianzang, serunya dengan suara yang seperti guntur bergema. Apakah kau berani bertarung denganku? Hanya pemenang yang berhak memutuskan takdir semua orang di sini. Raja Tianzang mengangguk tanpa ragu. Baiklah, aku setuju. Dengan syarat, jika aku menang, kalian harus memberikan semua penawar yang kalian miliki untuk menyembuhkan Xiao Yan. Tertarik dengan tawaran itu, balas Fuxing dengan senyuman sinis. Namun aku punya syarat sendiri. Pertarungan akan berlangsung dengan aturan 10 lawan 1. Kau melawan kami semua sekaligus. Xiao Yueli yang mendengarnya langsung mengerutkan kening. Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Sangat tidak tahu malu. Berani saja mengajak duel dengan jumlah yang tidak seimbang seperti ini, serunya dengan suara yang menggema. Ingin melangkah maju namun segera ditahan oleh tangan Raja Tianzang. Tenang saja, Yueli, ujar Raja Tianzang dengan lembut namun penuh tekad. Menerima syarat ini adalah cara tercepat untuk menyelesaikan semua ini dan menyelamatkan ayahmu. Ia kemudian menoleh ke arah Xiao Yueli dengan pandangan yang penuh perhatian. Sekarang, segera mundur dan bawalah tubuh ayahmu pergi ke tempat yang aman. Jangan kembali sampai aku memberikan tanda. Setelah Xiao Yueli mengangguk dan mulai menjauh dengan hati-hati, Raja Tianzang perlahan menggantungkan labu anggur yang selalu ia bawa di pinggangnya. Lalu dengan gerakan yang lincah ia menarik tombak naga perak dari sarungnya. Tombak itu langsung memancarkan kilatan perak yang menyilaukan begitu terpapar udara. Senyum yang selama ini ada di wajahnya lenyap begitu saja. Sebuah aura penindasan luar biasa mulai terpancar dari tubuhnya, membuat tanah di sekelilingnya sedikit bergetar dan dedaunan berguguran terbang kencang tertiup angin yang muncul tiba-tiba. Tanpa berlama-lama lagi, Raja Tianzang melayang terbang ke atas langit, tubuhnya dikelilingi oleh kilatan energi emas yang menyala-nyala. Kalian semua bisa maju sekaligus, teriaknya dengan suara yang seperti badai dan guntur sekaligus. Mata penuh dengan api kemarahan dan keyakinan. Para bocah epik yang sok hebat ini, aku akan menghajar kalian semua hingga tidak ada yang tersisa. Fuxing melangkah maju dengan langkah yang stabil namun penuh tekanan. Tangannya perlahan mengangkat sebilah pedang yang terbentuk dari cahaya dingin. Setiap sisinya memancarkan kilatan biru es yang menusuk, bahkan membuat udara di sekelilingnya tampak membeku. 9 raja roh lainnya yang berdiri di belakangnya hanya bisa mengangguk dengan ekspresi serius, menyadari bahwa ini adalah pertarungan tingkat keabadian dewa yang jauh melampaui kapasitas mereka untuk ikut campur. Mereka hanya bisa berdiri diam, menyaksikan setiap gerakan dengan mata yang melekat tak bisa terpisahkan. Tanpa berlama-lama lagi, Raja Tianzang melesat seperti kilatan emas ke arah Fuxing. Kedua sosok bertemu tepat di tengah langit dengan bentukan energi menggelegar menyambar ke segala arah, menerangi seluruh langit aliansi Desolation dengan warna kemasan dan biru pekat yang bersilangan. Kecepatan gerakan mereka luar biasa cepat, memicu gelombang sonik yang membentuk lingkaran cahaya dan mendistorsi kehampaan udara hingga terlihat seperti permukaan air yang bergelombang hebat. Teknik suci, bayangan pedang cahaya abadi, jerit Fuxing dengan suara yang menggema, mengayunkan pedang cahaya dinginnya ke atas kepala. Tiba-tiba, sebuah bayangan pedang raksasa berwarna biru kristal muncul megah di belakangnya. Panjangnya mencapai puluhan meter, dengan ujung yang menyala dengan energi yang mengerikan. Dalam sekejap, pedang raksasa itu melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Raja Tianzang, seolah ingin membelah dunia menjadi dua. Balasannya, teknik suci, naga bayangan, balik Raja Tianzang dengan nada yang penuh kekuasaan. Segera setelah kata-katanya keluar, seekor naga merah besar dengan tubuh yang mengkilap muncul dari balik bayangan energi miliknya. Naga itu meraung keras, suara gemuruhnya mengguncang bumi dan langit. Lalu dengan mulut yang lebar terbuka, ia langsung menerkam pedang raksasa biru tersebut. Tak hanya menghancurkannya, naga itu malah dengan cepat menelan seluruh pedang ke dalam perutnya yang besar. Semua orang yang menyaksikan, baik dari pihak aliansi Dosian maupun Mansion Surgawi, tercengang kaget, mata mereka melebar tak percaya melihat pertarungan tingkat tinggi yang luar biasa ini. Tanpa memberi kesempatan Fuxing untuk bereaksi,
Raja Tianzang menghilang dari pandangan semua orang dan dengan gesit masuk ke dalam perut naga merah itu, memilih untuk melanjutkan pertarungan di dalam agar kekuatan benturan tidak membahayakan yang lain. Di dalam tubuh naga yang penuh dengan energi panas dan api, baku hantam hebat pun terjadi lagi. Kedua sosok saling menghantam dengan pukulan dan serangan yang penuh kekuatan luar biasa. Setiap benturan menghasilkan ledakan energi yang membuat tubuh naga bergoyang hebat. Kekuatan mereka terlihat sepenuhnya setara, saling memblokir dan menyerang tanpa ada yang mampu mengambil keunggulan jelas. Tak lama kemudian, dengan suara letupan yang mengguntur, perut naga merah itu akhirnya hancur terpecah-pecah menjadi ribuan percikan api dan energi yang menyebar ke segala arah. Keduanya muncul kembali ke permukaan, menginjak udara dengan tubuh yang kokoh. Jubah putih Raja Tianzang tetap terlihat rapi seperti semula. Hanya ada satu luka kecil di pipinya yang segera mengering dan tertutup oleh lapisan energi tipis. Sebaliknya, Fuxing berdiri dengan tubuh yang sedikit goyah. Jubah cahaya dinginnya sudah banyak terkoyak dan ada bekas luka bakar merah di lengannya yang menunjukkan ia berada di posisi tidak menguntungkan. Wajah Fuxing yang tadinya tenang kini penuh dengan kemarahan. Ia mengangkat kepalanya, matanya menyala dengan warna merah pekat. "Aku meremehkanmu, Tianzang," serunya dengan suara yang penuh amarah dan rasa tidak percaya. "Aku mengira kamu sudah tidak sekuat dulu. Tapi sekarang, aku akan benar-benar serius." Dengan gerakan yang cepat, Fuxing memasangkan armor besi baru yang tampak megah dan mengkilap. Setiap sisinya dihiasi dengan ukiran simbol kuno Mansion Surgawi yang memancarkan kilatan energi biru menyilaukan. Tak butuh waktu lama, armor itu mulai bercahaya dengan intensitas yang semakin meningkat, seolah menyimpan kekuatan luar biasa di dalamnya. Raja Tianzang hanya menggelengkan kepala dengan tatapan yang santai, sambil menyeka sedikit darah yang menetes dari sudut bibirnya. "Jangan pernah meremehkan musuhmu, Fuxing," ujarnya dengan nada yang tenang namun penuh makna. "Kesalahan kecil itu bisa saja menjadi sebab utama kekalahan yang menyakitkan." "Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu," teriak Fuxing dengan suara sombong yang menggema. Dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, ia melesat seperti kilatan biru menuju Raja Tianzang. Tanpa ragu, Raja Tianzang menghilang dari tempatnya dengan kecepatan yang sama luar biasa, menyambut serangan tersebut dengan siap siaga. 9 Raja Roh yang tersisa di bawah hanya bisa tercengang. Mata mereka tak bisa mengikuti gerakan kedua sosok yang bertempur di langit. Tianxun, yang setelah perang sebelumnya kekuatannya telah menurun dari tingkat keabadian dewa ke keabadian kaisar, mengerutkan kening dan menggertakkan gigi sambil menatap dengan cemas menunggu hasil duel tersebut. Namun tak butuh waktu lama, pandangan 9 Raja Roh itu beralih ke arah Xiao Yueli yang masih berada di tanah, bersama tubuh transparan Xiao Yan yang semakin memudar. Ekspresi mereka berubah menjadi jahat. Jelas mereka tidak akan tinggal diam dan sudah mulai bersiap untuk menerobos dan merebut Xiao Yan. Tianxun melesat maju dengan cepatnya yang mengejutkan. Sebuah bayangan panjang berwarna biru pekat muncul mengikuti setiap langkahnya, memberikan kesan bahwa ia telah mengeluarkan seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Dalam sekejap, sosoknya sudah berada tepat di depan Xiao Yueli. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tianxun mengayunkan tangannya dengan cepat, siap menyerang langsung ke arah Xiao Yueli yang sedang mencoba menjaga tubuh ayahnya dengan penuh ketakutan namun tekad. Namun sebelum serangannya bisa mengenai sasaran, sebuah sosok hitam muncul dengan cepat dari dalam labu ajaib milik Xiao Yan. Itu adalah Dewa Kematian. CRAASH, benturan hebat terjadi saat tangan Tianxun bertemu dengan perlindungan energi yang muncul dari Dewa Kematian. Guncangan energi menyebar ke sekeliling, membuat tanah di sekitar mereka sedikit terkoyak. "Kau tidak pantas menyentuhnya," teriak Tianxun marah. Wajahnya penuh dengan kemarahan. "Sebaiknya sampah dari dunia luar seperti kalian segera menjauh dari sini sebelum aku menghancurkan kalian semua." Begitu selesai berbicara, ia mengangkat kedua tangannya ke atas kepala. Sebuah telapak tangan raksasa yang penuh dengan cahaya biru menyilaukan muncul di atas langit, lalu dengan cepat melesat menuju arah Dewa Kematian. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Dewa Kematian hanya berdiri dengan tenang. Tubuhnya dikelilingi oleh aura hitam pekat yang semakin menguat. Kekuatan yang terpancar darinya begitu misterius dan kuat, membuat Tianxun tidak bisa tidak menyipitkan mata dengan waspada. Ia tidak mampu merasakan secara pasti tingkat kekuatan yang dimiliki sosok ini. Namun dalam hati ia menyadari bahwa kelompok yang menyertai Xiao Yan tidak boleh sekali-kali diremehkan. Tianxun menggertakkan gigi dengan suara yang terdengar jelas di tengah kebisingan energi. Lalu telapak tangan besar yang menyala dengan cahaya biru itu meraung keras menuju arah Dewa Kematian. Tanpa ragu, Dewa Kematian seketika melambaikan senjata gelapnya yang mengkilap dan menghantamnya dengan keras ke arah serangan itu. Boom, benturan keras yang mengguntur menyambar, dan dampak energi yang kuat menyebar ke segala arah seperti gelombang badai, membuat pepohonan di sekitarnya tumbang dan tanah bergeser. Sosok Dewa Kematian tetap berdiri kokoh tanpa mundur sama sekali, seolah-olah telah tertancap kuat di tengah kehampaan udara. Sementara itu, Tianxun terpental sedikit ke belakang, ekspresinya penuh kekaguman dan kekaguan.
ia tanpa sadar bergumam dengan suara pelan namun jelas. Apa-apaan ini, ia benar-benar tidak bisa merasakan aura atau tingkat kekuatan lawan ini. Namun sosok misterius itu justru bisa menahan serangannya dengan begitu tenang dan santai. Bersamaan dengan itu, terdengar suara angin yang bertiup kencang di belakang Tianxun. 8 Raja Roh lainnya yang sebelumnya berdiri diam telah menelan obat ajaib berwarna kemasan. Tubuh mereka langsung membesar dan aura kekuatan mereka melonjak naik drastis. Mereka meraung bersama-sama lalu melesat dengan cepat menuju arah Xiao Yueli, siap menerobos untuk merebut Xiao Yan. Namun tak jauh dari sana, cahaya kemasan menyala dan 6 sosok senior dari Labu Dewa bermata 9 muncul dengan cepat, langsung menghalangi pergerakan para Raja Roh tersebut. Karena jumlah mereka lebih sedikit, tidak semua Raja Roh bisa dihadapi secara 1 lawan 1. Pertempuran intens pun pecah dengan segera, energi berkeliaran ke segala arah, ledakan bergema tanpa henti. Para Raja Roh memiliki keunggulan jumlah yang jelas, sehingga tak lama kemudian ada 2 di antaranya yang berhasil melepaskan diri dari perangkap para senior, yakni Han Mo dan Kui Jun. Hal ini tampaknya memang bagian dari rencana yang telah dirancang matang oleh Mansion Surgawi. Sementara rekan-rekan mereka menahan para penolong, kedua Raja Roh ini akan mencari celah untuk mendekati Xiao Yueli dan merebut tubuh Xiao Yan yang tidak berdaya. Dengan gerakan yang licin dan cepat, Han Mo dan Kui Jun muncul tiba-tiba di kehampaan sekitar Xiao Yueli. Kedua sosok itu berdiri dengan wajah yang penuh senyum jahat, mata mereka terpaku pada tubuh transparan Xiao Yan yang sedang dibawa oleh Xiao Yueli. Di sisi lain, Cimi berdiri di kejauhan dengan mata yang menyipit, memandang ke arah Xiao Yan yang telah berubah menjadi manusia kaca berwarna biru. Ia mencoba merasakan fluktuasi energi di sekitar tubuh Xiao Yan, namun tidak menemukan apa-apa sama sekali. Sudahkah dia mati? Gumamnya dalam hati, mulai meragukan dan bahkan sempat berniat untuk melarikan diri dari situasi yang semakin membahayakan ini. Namun seketika, ingatan tentang aura yang pernah ia rasakan dari Xiao Yan muncul kembali di benaknya. Ia sadar bahwa Xiao Yan bukanlah sosok biasa seperti yang ia kira, melainkan reinkarnasi dari Yang Mulia yang dahulu sangat dihormati. Itulah sebabnya selama ini ia selalu merasakan tekanan besar yang membuatnya tidak bisa bergerak leluasa setiap kali berada di dekatnya. Setelah merenung cukup lama dengan wajah yang penuh pertimbangan, Cimi akhirnya membuat keputusan yang tegas. Tanpa ragu lagi, ia mengambil langkah maju dengan kaki yang mantap, lalu muncul dengan cepat tepat di hadapan Xiao Yueli. Sebagai dewa asli bintang 8, tubuhnya yang berotot dan kokoh memancarkan aura kekuatan yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Akhirnya Cimi terpaksa menghadapi keduanya sekaligus. Tubuhnya melesat seperti kilatan ke tengah Han Mo dan Kui Jun, lalu langsung terjadi baku hantam yang dahsyat. Tangan besi Cimi bertabrakan dengan tinju Han Mo yang berenergi hitam, sementara siku kirinya menghadang serangan pedang kecil yang diayunkan Kui Jun. Setiap benturan menghasilkan ledakan energi yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Setelah beberapa kali bertukar pukulan, Cimi tersadar bahwa ia tidak bisa bertahan lama melawan 2 Raja Roh sekaligus. Harus cepat menyelesaikan ini sebelum energiku habis, gumamnya dalam hati, mata mulai menyala dengan warna keemasan. Sementara itu di medan perang lain, pertahanan para senior Labu Dewa bermata 9 mulai terlihat goyah, luka mulai muncul di tubuh mereka dan gerakan menjadi lebih lambat. Beruntung, gadis bayangan masih mampu mengeluarkan teknik hipnotisnya dengan tangan yang stabil, mata yang berwarna ungu menyala, membuat beberapa Raja Roh yang terkena pandangannya menjadi bingung dan bergerak tidak terkontrol. Wah, pertempuran ini makin seru aja nih, gumam pendekar pedang gila sambil mengayunkan pedangnya dengan liar, meskipun dahinya sudah berkeringat deras. Sementara itu, Seling Sun yang sedang bertempur dengan 2 Raja Roh sekaligus mulai menunjukkan ekspresi khawatir. Napasnya menjadi pendek dan aura kekuatannya tidak lagi sekuat awalnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menyelamatkan nyawa bocah ini, ujar Seling Sun dengan suara yang sedikit bergetar. Menatap arah Xiao Yueli dari kejauhan, pendekar pedang gila mengangguk dengan serius tanpa mengalihkan pandangan dari lawannya. Tiba-tiba, rubah iblis berekor 9 yang telah berjaga di belakang mengeluarkan teknik rahasianya. Dari tubuhnya yang indah terpancar cahaya kemasan yang memikat, membuat beberapa Raja Roh yang melihatnya menjadi terpana dan kehilangan fokus. Namun jelas teknik pesona mematikan ini mulai menipis kekuatannya, tubuhnya sedikit gemetar karena energi yang dikeluarkan tidak bisa diisi ulang dengan cepat. Di sisi lain, Cimi kembali terpukul kuat oleh kombinasi serangan Han Mo dan Kui Jun. Tubuhnya terpental mundur hingga menyentuh batu besar yang langsung hancur berkeping-keping. Dia menelan ludahnya dan memuntahkan darah berwarna hitam pekat ke tanah. Tanpa berlama-lama, ia mengirimkan pesan melalui transmisi suara ke Xiao Yueli. Segera mundur dari sini, Yueli, kau tidak bisa bertahan jika mereka semua datang. Namun Xiao Yueli hanya menggelengkan kepala dengan tegas, tetap berdiri kokoh di samping tubuh Xiao Yan yang semakin transparan. Matanya menatap tajam ke arah 8 Raja Roh yang telah berhasil melepaskan diri dari perangkap para senior dan mulai melesat dengan cepat ke arahnya.
Ekspresinya penuh tekad meskipun tubuhnya sedikit menggigil karena ketegangan. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, yang kini tengah melangkah di dalam dunia misterius yang setiap sudutnya dipenuhi energi yang menggelegar dan tak terjangkau akal sehat. Udara menyengat menyentuh setiap bagian tubuhnya yang transparan berwarna biru, dan saat dia maju ke depan dengan langkah yang hati-hati, pandangannya tiba-tiba terpaku ke sekeliling. Banyak orang ksatria dengan bentuk tubuh yang sama persis, semuanya transparan, membawa aura keberanian yang terasa bahkan dari jarak jauh, berbaris rapi dan bergerak seiring dengan langkahnya. Mereka semua melaju ke depan, arah yang sama, seolah ada tujuan yang telah ditetapkan jauh sebelum mereka tiba di dunia ini. Tanpa disadari, kaki Xiaoyan semakin mempercepat langkahnya mengikuti aliran kelompok ksatria itu. Sampai akhirnya, seluruh barisan berhenti sekaligus, dan Xiaoyan pun sangat kaget, hatinya hampir terhenti sejenak saat melihat apa yang ada di hadapan mereka. Di tengah alam semesta yang terbentang luas, mengambang sebuah bola mata raksasa yang ukurannya sama besarnya dengan planet, irisnya memerah menyala seperti bara api yang tak pernah padam, sementara pupilnya seperti jurang kegelapan yang memanggil. Carilah benda tersebut, semua dari kamu, carilah di sini, sebelum terlambat. Suaranya meraung seperti guntur yang mengguncang seluruh dunia, membuat tanah yang berwarna perak di bawah kaki mereka bergoyang lembut. Xiaoyan merasa kepalanya sedikit pusing, dan dalam hati penuh dengan rasa kebingungan yang mendalam. Sebenarnya benda apa yang diperintahkan oleh mata raksasa tersebut, dia tidak tahu, tidak sedikit pun gambaran tentang apa yang harus dicari, atau bahkan mengapa dirinya dan ribuan ksatria lain berada di dunia misterius ini. Dia pun bergumam dalam hatinya, suara pikirannya lembut namun penuh kekhawatiran. Aku tidak mengerti, apa yang harus kuburu, dan mengapa aku harus menjadi bagian dari ini. Akhirnya, semua orang para ksatria transparan itu segera bergegas menyebar ke segala arah dunia misterius itu, masing-masing mencari dengan cepat tanpa ragu. Namun di tengah keramaian yang bergegas itu, Xiaoyan hanya berdiri tak bergerak, mata masih terpaku pada bola mata raksasa yang menguasai langit, penuh dengan kebingungan yang tak terucapkan. Sampai akhirnya, suara dari bola mata itu terdengar lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas dan sedikit penuh kekesalan. Mengapa kau masih berdiam diri di sana? Mengapa kamu tidak mencarinya seperti yang lain? Xiaoyan terkejut dan segera mengangkat kepalanya, menjawab dengan suara yang jelas, meskipun ada sedikit gemetar di dalamnya. Sebenarnya apa yang harus aku cari? Aku tidak tahu apa yang kamu perintahkan, tidak ada yang menjelaskan padaku. Bola mata raksasa itu terdiam sejenak, lalu suara yang menggema kembali mengisi udara. Jika kamu tidak tahu apa yang kamu cari di tempat ini, mengapa kamu berada di sini? Xiaoyan mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan mendalam. Ia tentu tidak bisa menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya, bahkan dirinya sendiri belum mengerti seluruhnya. Benar, aku tidak tahu mengapa aku juga berada di sini. Aku hanya tiba-tiba ada di dunia ini tanpa tahu sebabnya. Setelah itu, seolah-olah ada keputusasaan yang muncul dari bola mata raksasa itu sebelum ia berkata dengan nada yang dingin. Sebenarnya kau bukan berasal dari sini, lebih baik kau pergi. Tak butuh waktu lama, sebuah kekuatan dahsyat yang tak terlihat langsung meluncur dengan kecepatan kilat dari arah bola mata itu. Tanpa bisa menghindar, Xiaoyan merasa tubuh dan jiwanya terhempas dengan keras ke belakang, terbang jauh melewati segala sosok dan bentuk di dunia misterius itu, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap gulita di sekitarnya. Cerita pun bergeser pada Xiao Yueli, yang kini sedang dikepung oleh pasukan besar yang siap menyerang. Tanpa ragu, ia mengayunkan sabit kematian yang mengkilap kegelapan. Seketika, gelombang cahaya hitam memancar luas, membawa kekuatan reinkarnasi yang begitu dahsyat hingga membuat para raja roh di sekelilingnya gemetar ketakutan. Beberapa di antaranya mundur kecil, kaki mereka tergelincir di atas tanah yang mulai membeku. Tidak akan ada yang bisa menyakiti ayahku. Jika kalian memaksa, aku akan memotong kalian menjadi bagian-bagian kecil hingga tidak ada yang tersisa, teriak Xiao Yueli dengan aura kekerasan yang melonjak ke segala arah. Suhu di sekitar langsung turun drastis, membuat udara menjadi menusuk dan serpihan es muncul di udara dingin. Setiap orang yang berani menyentuhnya harus siap membayar dengan nyawa mereka. Tianxun yang sedang ditahan oleh Dewa Kematian berteriak dengan keras kepada para Raja Roh, wajahnya penuh kepanikan namun tetap gigih. Jangan ragu lagi, segera jalankan misi kita sebelum terlambat. Hadiah dari Tuan pasti sudah menghancurkan dirinya dari dalam. Ini hanya ilusi terakhirnya. Tepat saat Xiao Yueli hendak meledakkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan mematikan, sebuah suara familiar terdengar lembut menyentuh telinganya, memanggil namanya. Yueli. Xiao Yueli membeku seketika dan menoleh tajam, sabitnya yang sudah siap menyerang terhenti di udara. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang kemudian berganti menjadi kelegaan yang mendalam ketika melihat Xiao Yan berdiri dengan tubuh yang telah kembali normal. Cangkang kaca biru yang semula menutupi dirinya telah hilang tanpa bekas, digantikan oleh aura api ungu yang membungkus tubuhnya dengan lembut. Apakah ayah baik-baik saja? Bukankah tubuhmu sudah terkena efek dari cahaya biru itu? Tanyanya dengan suara penuh kelegaan.
mata hampir berkaca-kaca saat melangkah cepat menghampiri ayahnya. Xiao Yan mengangguk perlahan dan melihat sekeliling, ekspresinya menjadi serius saat menyadari betapa banyak hal yang telah terlewatkannya saat tidak sadarkan diri. Bayangan pertempuran yang terjadi saat ia tidak sadar muncul sedikit demi sedikit di benaknya. Aku baik saja, anakku, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kekuatan itu. Seolah-olah ada yang membantuku mengendalikannya dari dalam. Ia juga menyadari bahwa Raja Tianzang tidak ada di antara mereka yang mengelilingi. Tanpa banyak bicara, Xiao Yan mengeluarkan sebuah token batu giok biru yang menyala dengan cahaya samar, sesuatu yang berkaitan erat dengan alam dewa kekacauan, kemudian menyimpannya dengan hati-hati di cincin penyimpanan di tangannya. Ini adalah sesuatu yang kudapatkan saat berada di dunia misterius itu. Mungkin akan berguna nanti. Melihat ayahnya pulih dengan baik, kemarahan Xiao Yueli yang sempat mereda kini meledak kembali. Tubuhnya terpancarkan aura membara saat ia menggenggam erat gagang sabit kematiannya. Baiklah, jika ayah sudah baik-baik saja, maka saatnya kita membayar mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka berani menyakiti ayah, bahkan menangkap Tianxun untuk memaksakan jalan mereka. Ia bersiap memberi pelajaran kepada mereka yang telah berani menindas mereka berdua. Di kejauhan, para Raja Roh beserta Ning Yao tertegun kaget. Mata mereka melebar-lebar dan mulut mereka terbuka tak beraturan. Tidak mungkin, bagaimana bisa dia menghancurkan hadiah dari Tuan kita yang tak terkalahkan, bisik salah satu Raja Roh dengan suara gemetar. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras terdengar dari dimensi paralel, dan dua sosok melesat dengan kecepatan tinggi sebelum mendarat dalam kondisi berantakan di tanah, seragam mereka sobek dan tubuh mereka tertutup luka. Mereka adalah Raja Tianzang dan Fuxing yang baru saja bertempur dengan sengit. Meskipun tubuhnya terluka banyak dan darah mengalir dari beberapa bagian tubuhnya, Raja Tianzang tetap mengeluarkan senyum sinis yang mengerikan. Hahaha, menarik sekali. Aku mengira kamu sudah lenyap selamanya, Xiao Yan. Sementara itu, Fuxing yang tadinya penuh keyakinan bahwa tidak ada satupun cara untuk menyembuhkan efek cahaya biru pada tubuh Xiao Yan, kini ternganga tak berdaya melihat Xiao Yan berdiri tegak dengan api ungu membumbung tinggi ke arah langit. Ini tidak mungkin. Kekuatan itu bukan hanya menyembuhkanmu, tapi bahkan memperkuatmu, ucap Fuxing dengan suara penuh ketakutan. Xiao Yan kemudian menghadap ke arah sekelompok sosok yang telah membantunya, wajahnya penuh rasa terima kasih. Para senior, terima kasih telah melindungi Yueli dan membantu aku dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kini aku sudah pulih, silakan beristirahat di dalam labu. Kita akan menangani yang ini sendiri. Para senior labu dewa bermata sembilan mengangguk perlahan dengan senyum lembut, lalu berbicara serentak, baiklah, Xiao Yan. Jika kamu membutuhkan bantuan, cukup panggil kami kapan saja. Sekejap saja, semua sosok itu berubah menjadi asap biru yang perlahan masuk ke dalam labu ajaib tersebut, kecuali Dewa Kematian yang masih berdiri kokoh. Matanya tetap terpaku pada Tianxun dengan ekspresi tak tergoyahkan. Saya akan tetap di sini untuk memastikan dia tidak membuat masalah lagi, Xiao Yan. Melihat simbol misterius berbentuk bintang 7 yang muncul di dahi Xiao Yan, rasa ketakutan mulai menyebar dengan cepat di antara para Raja Roh. Mereka tahu bahwa aura yang terpancar dari tubuh Xiao Yan saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, bahkan lebih mengerikan daripada kehadiran yang mulia mereka sendiri, dan kekuatannya terus meningkat tanpa henti seperti gelombang yang semakin besar. Itu simbol, itu adalah tandanya dewa jahat yang legendaris. Jerit salah satu Raja Roh dengan suara menggema, membuat yang lain semakin panik. Xiao Yan kemudian menoleh ke arah Xiao Yueli dengan tatapan penuh keyakinan dan bertanya, bisakah kita mengalahkan para Raja Roh ini? Mereka bukanlah lawan yang mudah. Bahkan setelah apa yang terjadi dengan aku, Xiao Yueli langsung menjawab dengan suara tegas dan penuh percaya diri, sabitnya mengeluarkan kilatan hitam yang mengerikan. Ayo, ayah, mari kita hancurkan mereka saja. Tidak ada yang berhak menyakiti keluarga kita. Cerita pun berpindah kepada Tianjun dan juga Fuxing, kedua sosok yang selama ini mengawasi dari kejauhan. Wajah mereka benar-benar penuh kesal dan kemarahan yang membara ketika melihat Xiao Yan berhasil lolos dari teknik segel dahsyat yang sebelumnya dilancarkan oleh Hanmo. Bibir Tianjun bergeram erat, sementara mata Fuxing menyala dengan warna merah tua yang mengerikan. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan diri dari segel yang tak terkalahkan itu? Apa yang sebenarnya terjadi ketika dia berada di dunia misterius itu? Seru Fuxing dengan suara yang menggema, membuat udara di sekitar mereka bergoyang. Mereka tidak tahu sebenarnya apa yang bisa membuat Xiao Yan keluar dari dunia tersebut dan bahkan pulih dengan kekuatan yang tampak lebih besar dari sebelumnya. Setelah beberapa saat berpikir dengan wajah penuh keputusasaan dan kemarahan, mereka pun memutuskan untuk tidak lagi menunda waktu. Ayo, sekarang lebih baik kita tidak menyimpan kekuatan lagi, kata Tianjun dengan nada tegas, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Curahkan seluruh kekuatan kita untuk menghabisi Xiao Yan, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri masalah ini. Fuxing mengangguk dengan serius dan mulai mengumpulkan energi di tubuhnya. Dalam sekejap,
Dua kekuatan dahsyat bergelombang mengamuk di atas langit, satu berwarna emas menyilaukan dari Tianjun, dan yang lain berwarna hitam pekat dari Pusing. Kedua energi itu menyatu menjadi satu gelombang besar yang memancarkan kilatan menyilaukan, lalu langsung dilesatkan dengan kecepatan kilat ke arah Xiao Yan yang berada di bawah. Di sisi lain, Xiao Yan pun melihat gelombang dahsyat tersebut yang siap menghancurkan segalanya di depannya. Ia segera mengerutkan kening dan mulai mengumpulkan kekuatan dalam tubuhnya, siap mengeluarkan teknik terkuatnya untuk menghadang serangan itu. Namun, tepat ketika ia akan melepaskan kekuatannya, BOOM, sebuah ledakan mengerikan yang lebih dahsyat dari sebelumnya pun muncul dengan tiba-tiba dari atas langit. Lubang dimensi besar dengan warna ungu pekat terbentuk dengan cepat, mengeluarkan suara deru yang mengguncang seluruh alam sekitarnya. Hal ini membuat semua orang yang ada di sana, baik para Raja Roh, Xiao Yueli, Dewa Kematian, hingga Tianjun dan Pusing sendiri, menjadi gempar dan terkejut tak berdaya. Tak lama kemudian, energi kuat yang tak terbayangkan pun meledak keluar dari lubang dimensi tersebut. Energi itu berwarna keemasan dengan percikan cahaya biru menyala, dan dengan kecepatan yang tak tertandingi, langsung menghancurkan dua serangan Tianjun dan Pusing sebelum bisa menyentuh Xiao Yan. Sisa-sisa energi bahkan membuat tanah di sekitar mereka bergoyang hebat dan awan di langit menghilang dengan cepat. Semua orang pun tercengang, mata mereka melebar-lebar dan mulut terbuka tak beraturan. Mereka saling melihat satu sama lain dengan ekspresi penuh kekaguman dan ketakutan yang sama. Siapakah yang telah muncul kali ini? Bisik Xiao Yueli dengan suara gemetar, sementara para Raja Roh bahkan mulai mundur perlahan ke belakang, merasa bahwa kekuatan yang baru muncul jauh melampaui apa yang bisa. Sosok wanita berjubah naga oranye yang mengkilap dengan sisik-sisik emas menyelinap dari bayangan, berdiri tegak membelakangi Xiao Yan. Udara sekitar seketika menjadi hangat dengan aroma harum khas bunga mawar yang hanya ia kenal. "Maafkan aku karena terlambat, suamiku," ucap suara lembut yang seperti biola malam, namun penuh dengan kekuasaan tersembunyi. Xiao Yan tertegun seketika, tubuhnya membeku seperti batu. Aroma dan intonasi suaranya terlalu mirip, sangat mirip dengan permaisuri Chenan Yuan. Tanpa sadar bibirnya bergerak, mengeluarkan bisikan pelan, "Chenan Yuan." Brak, sebuah loncatan api kecil menyala di ujung jari wanita itu sebelum segera padam. Ia perlahan menoleh, mata emasnya yang tajam seperti kilatan petir menusuk langsung ke arah Xiao Yan. "Aku sudah merias wajah dengan cantik, menghias rambutku dengan jepit emas berharga hanya untuk bertemu suamiku hari ini," ucapnya dengan nada yang pelan namun menusuk. Tangan kanannya menyentuh mahkota kecil di dahinya. "Bukankah tidak pantas memanggil nama wanita lain di depanku, di saat pasukan kita telah bersembunyi selama berbulan-bulan hanya untuk menjaga keselamatanmu?" Xiao Yan terdiam kaku, raut wajahnya penuh dengan kebingungan dan rasa bersalah. Dari belakangnya, Xiao Yueli menghela nafas panjang dengan suara nyaring. Dasar ayahku ini memang doyan wanita saja," sindirnya dengan nada sinis, melirik ke arah ayahnya sambil menyilangkan tangan di dada. Baru saat itu, langkah kaki berat berdesir mendekat dari kejauhan. Jack, seorang pemimpin pasukan perkasa alam Dewa Kun dengan tubuh gagah dan wajah bertato singa emas, melangkah maju dengan tongkat perintah di tangannya. "Yang mulia Ratu," katanya dengan sikap hormat, lalu menoleh ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang tegas. "Kami telah mengamankan seluruh jalur belakang, pihak Mansion Surgawi tidak akan punya kesempatan untuk kabur. Tapi aku harus mengatakan." Tak berapa lama kemudian, pasukan perkasa dari alam dewa kuno dengan baju besi hitam bergaris emas memenuhi setiap sudut medan perang, mengepung aliansi Mansion Surgawi dengan formasi yang tak terlukiskan rapi. Pihak Mansion Surgawi kini benar-benar terpojok, wajah para pemimpinnya memucat seperti kain kapas. Raja Tianzang hanya tersenyum tipis sambil perlahan menyesap anggur dari gelas kristalnya. "Sepertinya permainan sudah usai sebelum benar-benar dimulai," bisiknya dengan nada santai. Kehadiran mereka yang tiba-tiba benar-benar menusuk ke dalam hati pihak Mansion Surgawi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bantuan dari alam dewa kuno bisa tiba secepat kilat ke sisi aliansi Dosian. Dalam perhitungan mereka, perjalanan lintas wilayah yang penuh bahaya itu seharusnya memakan waktu berminggu-minggu lebih lama. "Ini tidak mungkin," bisik Pusing dengan wajah pucat, menatap ke sekeliling dengan mata penuh ketakutan. Tianjun mengerutkan kening. Tatapannya muram saat melihat pasukan musuh yang semakin banyak berkumpul. Ia menoleh ke arah Pusing dengan pandangan yang penuh kecurigaan. "Hanya ada satu kemungkinan, Pusing," katanya dengan suara rendah, hampir tak terdengar. "Mereka sudah lama bersembunyi di sekitar sini. Semua ini adalah jebakan yang telah direncanakan dengan cermat." "Jebakan, bisa dibilang begitu," dengan nada yang lebih lantang dan penuh penghinaan. Tianjun akhirnya angkat bicara, melangkahkan kaki maju sambil mengeluarkan energi roh yang menyala kemerahan. "Rencana yang mulia Ratu memang benar-benar luar biasa," katanya dengan nada penuh kemarahan. "Namun, jika Anda menggunakan reinkarnasi yang mulia sebagai umpan, mengorbankan kesempatan untuk kembali pulih sepenuhnya, apakah Anda tidak takut jika orang ini benar-benar mokat di medan perang?" "Yang mulia Ratu,"
yang kini berdiri dengan anggun sambil menjepit pinggangnya. Jubah naga hitam emasnya bergerak seolah punya nyawa sendiri karena angin yang bertiup kencang. Ekspresinya semakin tidak senang, bibirnya menekuk ke bawah, tampaknya amarahnya masih bergejolak deras setelah mendengar Xiao Yan menyebut nama wanita lain tadi. Ia mengarahkan pandangan dinginnya ke arah para pemimpin mansion surgawi. Suara yang keluar dari bibirnya sejuk seperti es musim dingin. "Rencana kami tidak akan disia-siakan hanya untuk kelompok sampah seperti kalian," ucapnya dengan tegas, sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah langit. "Dan untuk yang terakhir, kita tidak pernah mengorbankan siapapun, kita hanya menggunakan kesempatan yang kalian berikan sendiri. Lagi pula, suamiku sendirilah yang memiliki keputusan akhir apakah mansion surgawi masih layak ada atau tidak," ucap sang ratu dengan suara yang menggelegar. Jubah naga oranye bergerak mengikuti setiap gerakan tubuhnya. "Jika aku mau, alam dewa kuno bisa melenyapkan mansion surgawi kapan saja. Sekarang, apa yang bisa kalian lakukan?" Menanggapi itu, Fu Xing justru tertawa lepas tanpa ada tanda-tanda panik sedikitpun. Senyum tipis namun menjijikan tersungging di wajahnya saat ia melangkah maju satu langkah. "Sebaiknya Anda jangan merasa bisa menggertak kami hanya dengan momentum sebesar ini," katanya dengan nada penuh keyakinan. "Yang Mulia Ratu seharusnya tahu siapa kekuatan besar yang berdiri di belakang mansion surgawi. Menyerang kami sekarang bukanlah pilihan bijak. Mansion surgawi menyimpan banyak rahasia tentang Sensi, rahasia yang bisa mengubah takdir alam semesta. Jika informasi ini bocor ke tangan Taiksu, hal itu akan berakibat fatal bagi dunia ini." Sang ratu memalingkan wajah sebentar, kemudian balik dengan senyum cibir yang menusuk. "Bukankah kau ini Fu Xing? Aku tahu kau adalah Raja Roh baru di mansion surgawi dan kekuatanmu cukup lumayan untuk menyaingi beberapa pemimpin wilayah kecil," ucapnya dengan nada merendahkan. "Pantas saja kau mendapatkan posisi itu, karena memang hanya orang yang hina dan siap menjilat kaki kekuatan besar yang memenuhi syarat untuk mendudukinya." Mata Fu Xing menyipit tajam, kilatan merah menyala di dalamnya saat mendengar hinaan itu. "Sebaiknya Anda jangan terlalu sombong," serunya dengan suara yang menggelegar. "Kalian memenangkan pertempuran hari ini dan menyelamatkan nyawa Xiao Yan hanya untuk sementara. Ia tidak akan seberuntung ini di lain waktu. Saat kekuatan besar itu muncul, semua yang kalian miliki akan hancur berkeping-keping." Begitu Fu Xing selesai berbicara, 10 Raja Roh segera berkumpul membentuk formasi pertahanan di belakangnya. Meskipun ekspresi mereka muram dan wajah masih memucat akibat kejutan tadi, mereka terlihat sangat percaya diri bahwa Yang Mulia Ratu tidak akan berani bertindak lebih jauh. Entah dari mana kepercayaan diri itu berasal, namun sang ratu hanya terdiam sejenak, mata emasnya memandang jauh ke arah langit sebelum akhirnya menjawab dengan nada yang tenang namun penuh ancaman. "Lain kali, menurutku justru kaulah yang tidak akan seberuntung ini," ucapnya pelan, namun setiap kata terdengar jelas di telinga semua orang. Mendengar kata-kata sang ratu, Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya mereka akan dibiarkan pergi. Ia mengerutkan kening namun tidak bertanya apa-apa, karena ia tahu pasti ada sesuatu yang membuat sang ratu merasa waspada. Mansion surgawi pasti menyimpan kartu truf yang bahkan mampu membuat seorang ratu dari alam dewa kuno berpikir 2 kali. Fu Xing pun segera melambaikan tangan ke atas, memerintahkan pasukannya untuk mulai mundur. Di puncak pavilion 9 surgawi, sebuah formasi besar bersinar dengan cahaya keperakan, siap membawanya dan para Raja Roh pergi dari medan perang. Namun sebelum mereka bisa memasuki formasi, sang ratu mengangkat tangan kanannya dengan cepat, suara tangisnya menyambar ke seluruh medan. "Para Raja Roh boleh pergi, tetapi ribuan roh hantu yang kalian bawa untuk menghancurkan aliansi Dosian harus tetap di sini. Jika tidak, aku tidak keberatan untuk memusnahkan setiap orang dari mansion surgawi saat ini juga, bahkan jika harus mengorbankan sebagian pasukanku." Mata Fu Xing berkilat dengan niat membunuh, energi membara menyebar dari tubuhnya. Namun sebelum ia bisa bergerak, aura menekan yang berasal dari sang ratu menyelimuti seluruh area, membuat tanah sedikit bergetar. Fu Xing menggertakkan gigi, ia tahu betul bahwa ketegasan sang ratu sudah melegenda di seluruh alam semesta. Jika ia terus memaksakan diri dalam suasana hati sang ratu yang sedang buruk, kerugian mereka akan jauh lebih besar dari kehilangan ribuan roh hantu. Akhirnya, dengan wajah memerah karena kemarahan, ia mengangguk dengan tidak suka. "Baiklah," bisiknya dengan suara rendah, "roh hantu itu adalah milikmu sekarang." Para Raja Roh, termasuk Tianxun yang masih berdiri dengan wajah muram, segera mematuhi keputusan Fu Xing. Meskipun kehilangan roh hantu akan membuat kekuatan mansion surgawi terpuruk dalam waktu dekat, keselamatan diri mereka jauh lebih penting daripada pasukan konsumabel itu. Sebelum memasuki formasi, Fu Xing menoleh sekali lagi, menatap tajam ke arah Xiao Yan dengan pandangan penuh dendam. Xiao Yan membalasnya dengan tatapan tenang dan tegas. Meski dalam hati ia menghela napas lega, karena bantuan misterius dari sang ratu telah menyelamatkannya dari kondisi tubuh yang mulai menunjukkan tanda-tanda pecah seperti kaca biru. Begitu formasi mulai memudar perlahan, Xiao Yan segera memanggil Goyan yang berdiri di belakangnya dengan sikap hormat.
Goyan, segera hancurkan formasi itu secara total, perintahnya dengan suara tegas. Pastikan tidak ada satupun jejak energi yang tersisa, agar Mansion Surgawi tidak bisa kembali lagi dengan mudah ke wilayah ini. Setelah formasi akhirnya hancur berkeping-keping dengan suara ledakan rendah, Sang Ratu menoleh ke arah Jack yang sudah siap dengan pasukannya. "Jack, bawalah pasukanmu untuk membasmi sisa-sisa roh hantu di sekitar medan perang," perintahnya dengan nada yang tegas tanpa ampun. "Jangan sisakan satupun yang hidup, karena mereka adalah alat pembunuh yang tidak akan pernah berhenti menyerang jika dibiarkan hidup." Tanpa perlu dikatakan dua kali, Jack mengangkat tongkat perintahnya ke atas dan mengeluarkan seruan perintah. Segera, pasukan perkasa dari alam dewa kuno dengan cepat menyebar ke seluruh area, menghadang setiap roh hantu yang berusaha kabur. Dalam waktu singkat, suara jeritan dan ledakan energi memenuhi udara, hingga akhirnya tidak tersisa lagi satupun roh hantu dari Mansion Surgawi yang masih bernapas. Medan perang yang semula penuh dengan kegelapan kini mulai terlihat jelas kembali di bawah sinar bulan. Krisis akhirnya berakhir. Jin Taiwei telah tewas, meninggalkan kekosongan kepemimpinan di aliansi Dosian. Xiao Yan yang berhasil merebut kembali aliansi tersebut kemudian menangkupkan tangan, mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ratu. Namun, Sang Ratu justru memunggungi Xiao Yan dengan ekspresi yang semakin kesal. Tidak heran Gu Zongsheng begitu ceroboh setelah pulang dari alam sejati Suaning, sindir Sang Ratu. "Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana wanita itu bisa menanamkan pesona sedemikian rupa di kepala Xiao Yan hingga ia terus memanggil namanya." Xiao Yan tersenyum pahit dan menjelaskan dengan suara rendah bahwa permaisuri telah tiada. Mendengar itu, amarah di wajah Sang Ratu mendadak surut. Melihat tatapan kesepian di mata Xiao Yan, Sang Ratu melunak. "Jadi, kau salah memanggil nama karena aku terlihat mirip dengannya?" tanya Sang Ratu lembut. "Tampilan belakang kalian memang agak mirip," jawab Xiao Yan polos. Hanya bagian belakangnya, Sang Ratu tampak sedikit kecewa, membuat Xiao Yan terdiam kikuk. Sang Ratu segera mengalihkan pembicaraan ke arah ancaman Taiksu yang sedang menginvasi wilayah barat laut kehampaan. Ia menjelaskan bahwa situasi saat ini sangat rumit dan Xiao Yan yang baru berada di langkah kedua keabadian masih terlalu lemah untuk ikut campur. "Kau harus segera meningkatkan kekuatanmu. Sensi bukan lagi tempat terbaik untuk berlatih karena Mansion Surgawi dan Taiksu pasti akan mengincarmu. Apakah kau ingin tinggal di Sensi atau ikut denganku?" tanya Sang Ratu. Xiao Yan terdiam sejenak, ia tahu ia butuh perlindungan, namun hatinya masih tertinggal pada orang-orang di Sensi. Akhirnya, ia memutuskan untuk tinggal sebentar di Sensi sebelum mengikuti Sang Ratu ke alam dewa kuno guna menghindari bahaya. Sebelum pergi, Xiao Yan harus menyelesaikan urusannya di aliansi Dosian. Ia melayang di depan pavilion 9 Dewa Surgawi, menjadi pusat perhatian ribuan pasang mata. "Dengarkan kalian semua, aku Xiao Yan adalah penguasa aliansi Dosian yang baru dan juga pewat